Uhud. Ad-darsul ashir. Ad-darsul ashiru, pelajaran yang ke-10 adalah thabatur rasuli fi ghazwati Uhud. Syaja'atuhu wa sabruhu, syajju wajhi, kasru rubaiyatihi, wa thaniyatihi, jarhu wa janatihi. Ini tentang kesabaran, ketabahan Nabi di perang Uhud dan juga keberanian Nabi serta kesabarannya. Kemudian terluka wajah beliau, kemudian geraham yang terpatahkan geraham beliau, dan juga gigi depannya ada juga yang terpecah-pecah, dan juga pelipisnya yang terluka, jarhu waj'anataihi. Ini kisah bagaimana Nabi di perang Uhud merasakan yang sangat sakit dari serangan-serangan musuh. Thabata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap tabah baginda Nabi fi ghazwati Uhudin, di perang Uhud. Wa ma'ahu jama'atun min ashabihi, dia bersama Nabi sekelompok dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minhum Abu Bakrin, di antara adalah Abu Bakar, wa Umar, Sayyidina Umar, wa Ali, dan Sayyidina Ali. Waqad asabahu alaihi salatu wassalam syada'idu azimatun, telah menimpa baginda Nabi satu syada'id, keadaan yang berat sekali, sesuatu yang sangat berat. Tahammalaha, yang Nabi menanggungnya beban tersebut, bima atahullahu, dengan apa yang Allah berikan kepada beliau, minat thabati, kesabaran. Artinya mampunya Nabi seperti itu karena Allah telah berikan kesabaran, ketabahan, wasobri, dan kesabaran. Walaqad aqbala alaihi Ubay bin Khalaf, telah menghadap kepadanya Ubay bin Khalaf, menyerang baginda. Yuridu qatlahu, ingin membunuh baginda Nabi. Dan betul-betul darurat. Dalam capek, lemah, sakit yang dirasakan Nabi, ada satu orang yang sudah mendekati Nabi dengan senjatanya, dengan beringasnya, ingin membunuh baginda Nabi SAW. Fa'akhadha alaihi salatu wassalam al-harbata. Akhirnya baginda Nabi SAW mengambil. Imman kanu ma'ahu. Jadi mengambil di saat mau diserang, membalik. Dengan senjatanya, alat perangnya itu diambil. Wa darabahu darbatan, dibalas oleh baginda Nabi dengan pukulan. Kanat sababa halakihi, menjadi sebab kematiannya. Walam yaqtul alaihi salatu wassalam, dan Nabi tidak pernah membunuh seseorang pun ghairahu, selain orang ini, Ubay bin Khalaf. Tula hayatihi, sepanjang hidup baginda, Nabi tidak pernah membunuh kecuali satu orang ini. Dan kasusnya pun adalah kasus yang sangat mendadak. Karena Nabi dalam keadaan lemah, diserang tiba-tiba. Kalau Nabi tidak membela diri, maka tentu secara dohir adalah Nabi yang akan terluka dan Nabi akan terbunuh. Karena serangannya kuat. Wa faqa alaihi salatu wassalam fi khufratin. Dan Nabi juga kepleset, juga terperosok dalam satu lubang. Curi hatrokbatahu, terluka dua, lututnya terluka. Wa ughmiya alaihi, sampai baginda Nabi terpingsan. Waramahu, dan dilempar oleh mereka. Ba'dul musyrikin, melempar baginda Nabi SAW. Bihajarin, dengan batu, fasyajja wajhah, kemudian melukai wajahnya. Melempari batu sampai kena wajah Nabi, sampai dikatakan berlumuran darah di wajahnya. Wa kusirat rubaiyatuhu, thaniyatahu,
Rubaiyah itu adalah geraham. Kalau thaniyah itu adalah gigi depan. Ada yang terpatahkan. Curihat wajanatahu, pelipisnya adalah terluka. Wa usiba ashabuhu alladhina kanu yudhafi'una anhu. Dan tertimpa sahabat-sahabat Nabi yang membela Nabi bijirahatin katsiratin, dengan luka yang banyak. Jadi banyak kisah-kisah yang luar biasa, sampai banyak kisah-kisah unik ya, yang menampakkan kecintaan baginda. Sampai ada disebutkan sahabat Nabi yang melihat serangan musuh itu terlalu kencarnya, sampai sahabat itu langsung menutupi Nabi dengan badannya. Sehingga panah-panah yang diarahkan kepada baginda Nabi mengenai salah satu sahabat tersebut. Sehingga wafatlah sahabat tersebut dalam keadaan mati syahid, dalam keadaan tubuhnya melindungi tubuh baginda Nabi SAW. Dan saat itulah punggung beliau seperti landak karena penuh dengan panah. Ada lagi salah satu sahabat Nabi yang melihat ada besi yang menancap pada tubuh Nabi dan harus ditarik. Harus ditarik. Dia tidak tega menarik dengan apapun, ditarik dengan giginya. Bisa ditarik dengan giginya, rupanya lebih kuat yang menancap sampai giginya jatuh. Dan masih banyak kisah-kisah tentang yang terjadi pada baginda Nabi SAW. Bayangkan dahsyatnya peperangan saat itu. Luar biasa. Pasukan kaum muslimin cuma 700-an. Kaum musyrikin 3.000. Ini semula memang adalah mendengar berita kaum musyrikin yang banyak itu, ya memang saat itu Nabi juga mempertimbangkan musyawarah dengan para sahabat Nabi. Apakah kita harus keluar atau tidak? Berbeda pendapat. Di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita tidak usah keluar. Jangan cari penyakit lah. Sederhananya seperti itu. Nah, pendapat ini didukung oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, si orang munafik itu, yang memang takut perang dia. Kemudian beberapa para sahabat Nabi, khususnya sahabat Nabi yang tidak sempat ikut perang Badar, itu merasa ngiri yang baik. Jadi yang nggak pernah ngerasain perang Badar itu, di saat ada musuh di zaman ini, pada saat ini mereka minta, ya Rasulullah, kita harus keluar. Kita jangan sampai dianggap lemah oleh mereka. Jangan dianggap kita penakut. Kita harus keluar, ya Rasulullah. Sementara Nabi tidak pengen seolah, Nabi mula-mula di dalam saja. Kan ada pendapat orang banyak, bahwasanya kita tidak usah keluar dari kota Madinah. Kemudian sahabat Nabi yang lain yang belum mendapatkan kemuliaan perang atau jihad di Badar, maka bagi mereka saat inilah waktunya untuk perang. Aku kemarin tidak ke bawah, sekarang aku harus ke bawah. Lalu mereka mengusulkan, ya Rasulullah, harus sebaiknya kita pergi saja, supaya kita tidak dibilang penakut, supaya kita tidak bilang kita sebagai orang yang lemah. Akhirnya mendengar desakan dari para sahabat Nabi yang banyak, Nabi masuk ke kamar, dan Nabi keluar dengan baju perangnya. Dan di saat seperti itu sahabat Nabi baru sadar, nyesel ya Rasulullah, sepertinya engkau terpaksa karena kami yang mendesak. Kalau memang menurutmu tidak perang ya Rasulullah, tidak apa-apa, tidak usah perang. Kami hanya mengajak perang hanya karena yaitu tadi, kami merasa tidak pernah mendapatkan perang di Badar. Barangkali ini adalah sebab aku mulia. Tapi kalau engkau tidak berkehendak ya Rasulullah, tidak apa-apa, enggak usah jadi perang. Nabi menjawab bahwasanya seorang Nabi kalau sudah menggunakan baju perang tidak akan kembali kecuali harus setelah perang. Nah, akhirnya mau berangkatlah mereka. Di saat mau berangkat ini, ada beberapa kaum munafik itu mulai kasakusuk. Abdullah bin Ubay bin Salul, kita memperjuangkan apa? Bayangkan 3.000, kita hanya berapa? Yakin menang? Kalau tidak yakin menang, itu store nyawa. Hah?
yang gembosi. Sementara orang musyrikin dengan 3.000 orangnya itu melibatkan wanita-wanita yang memotivasi mereka untuk perang. Bahkan mengejek, jadi memotivasinya perempuan-perempuan itu adalah menghibur mereka. Kalau ada yang di antara 3.000 pasukan yang mau keluar, mau lari, itu akan malu dengan adanya perempuan. Jadi perempuan itu memagari mereka agar tidak. Maksudnya kalau ada yang lari, wah kamu laki-laki pengecut, perang aja takut, lari, begitu. Nahnu banatut tariknam si'anan amalan namarik. Jadi perempuan-perempuan menyenandungkan yel-yel bahwasanya kami perempuan-perempuan yang bersandar di atas bantal-bantal yang begini. Jadi semuanya yang mau mundur itu nggak berani, malu. Wah, dia tertawai sama perempuan, maju lagi. Mau keluar lagi, tertawai sama perempuan, maju. Berangkat 3.000 orang. Dan ramai betul. Termasuk di situ ada Hindun. Ada Hindun, istrinya Abu Sufyan. Kemudian di tengah perjalanan, rupanya Abdullah bin Ubay bin Salul sukses mempengaruhi. Jadi para sahabat-sahabat Nabi yang semula ikut perang itu ternyata merotolin. Pada mundur sepertiganya. Semula 1.000 menjadi tinggal 600, 700. Dan diatur barisan oleh baginda ada Sayyidina Hamzah, Sayyidina Mus'ab bin Umair. Diatur rapi betul. Kemudian di sisi lawan ada di bagian kanannya Khalid bin Walid, kirinya adalah Ikrimah. Ikrimah belum masuk Islam. Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal. Ini orang-orang besar semuanya. Secara perhitungan orang kafir Quraisy yakin menang. Nah, ini. Dengan kekuatan pasukan yang dahsyat. Nah, sampai terjadilah peperangan, sampai Nabi terluka dan seterusnya. Ini adalah kisah perang Uhud. Bahkan di situ ada satu orang yang namanya satu sahabat Nabi yang apa namanya berani. Nabi menyodorkan perang. Ini ada satu pedang lagi. Siapa membawa pedang ini? Menawarkan pedang. Ada seorang namanya Abu Dujanah. Saya Rasulullah, saya akan gunakan pedang itu. Ini dari Nabi ini, wah serem ini. Langsung keluar nih orang ini dengan pakai baju perangnya. Sambil jalannya orang gagah. Sampai Nabi mengatakan, jalan ini jalannya orang sombong. Tidak boleh sebetulnya jalan ini. Kecuali di dalam peperangan seperti si Abu Dujanah disanjung. Kalau di medan laga itu jangan kelemak-kelemek. Gagah begitu. Abu Dujanah. Dan dia menyerang lawan dengan segila-gila, seberani-beraninya, sekuat-kuatnya. Biarpun pada akhirnya memang mati syahid. Dan banyak yang mati syahid. Termasuk Sayyidina Hamzah adalah orang mati syahid di situ. Yang dibunuh oleh Wahsy karena sayembara, seruan dari Hindun, kalau dia seorang budak akan dimerdekakan. Maka Wahsy mengintai Wahsy dengan kelihayannya. Wahsy itu hebat. Dia lihai dalam berperang dan dalam menombak, dalam menyerang. Sehingga Wahsy baik. Wahsy yang berjanji untuk mengintai Sayyidina Hamzah. Hingga pada akhirnya kesempatan terlena Sayyidina Hamzah di saat sibuk dengan lawan. Itu ada serangan tombak mengenai kepada Sayyidina Hamzah. Dan wafatlah saat itu. Nabi bersedih. Nabi bersedih. Dan bersama waktu Sayyidina Hamzah, wah ini pembesarnya. Karena Sayyidina Hamzah termasuk di yang ngatur barisan perang. Sayyidina Hamzah wafat, tidak puas mereka itu. Sampai Hindun itu mendekat kepada Sayyidina Hamzah. Begitu bencinya kepada baginda Nabi, bencinya kepada Islam. Diambil pisau, dirobek perutnya Sayyidina Hamzah. Dan diambil dadanya, hatinya. Hatinya Sayyidina Hamzah digigit, direndahkan maksudnya. Saking bencinya kepada Rasulullah. Nih, maksudnya nanti giliran kau ya Muhammad. Akan aku gigit seperti ini. Dimakan itu gigit. Digigit itu hati. Biarpun tidak dimakan, maksudnya menampakkan, maksudnya berhasil. Sehingga Hindun ini digelari Akilatul Akbad. Akilatul Akbad perempuan pemakan hati. Dan akhirnya dimerdekakan Wahsy. Dan akhirnya, subhanallah, nanti pada akhirnya Wahsy masuk Islam. Hindun masuk Islam. Khalid masuk Islam.
Ikrimah masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam. Dan yang namanya Wahsy itu menyesal sekali telah membunuh. Setelah masuk Islam penyesalannya tidak kira-kira. Dan penyesalnya tidak kira-kira. Maka dia berjanji, akan aku bayar. Akan lakukan berjanji, pokoknya aku akan mencari orang yang paling membenci Islam. Nah, seperti aku telah membunuh orang yang terbaik dalam Islam, maka aku akan cari orang terburuk di luar Islam, akan aku bunuh. Hingga nanti pada kisah Musailimah Al-Kadzab. Nah, Musailimah Al-Kadzab adalah orang yang mengaku Nabi. Maka Wahsy bermain di situ nanti. Bercita-cita ini manusia paling jahat ini. Targetku seperti aku dulu targetnya Sayyidina Hamzah. Akan cari target orang yang paling membenci Nabi, musuh Nabi, melawan Nabi. Dan berhasil, dan cara membunuhnya mirip. Seperti waktu membunuh Sayyidina Hamzah, begitulah dibunuh. Lalu kelego, plong dia, sudah terbayar. Aku dulu pernah membunuh paling bagusnya orang, sekarang aku telah membunuh paling jeleknya orang. Itu Wahsy. Dan baginda Nabi memaafkan berita tentang kalau Nabi mendendam, tidak ada. Nabi memaafkan karena itu adalah di luar. Setelah masuk Islam, saudara. Dan memang Nabi sangat mencintai Sayyidina Hamzah. Dan Sayyidina Hamzah dimakamkan di Jabal Uhud, di Uhud begitu. Jadi kalau kita ziarah Uhud, kita ziarah Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala. Di situ ada juga Mus'ab ibn Umair ada. Di sampingnya ada makbarahnya kuburnya Sayyidina Mus'ab ibn Umair. Nah, setelah itu kaum muslimin setelah peperangan yang sepertinya menjadikan kaum muslimin terpukul mundur kalah. Ada kisah bagaimana kemundurannya itu karena tidak mendengar Nabi, tidak patuh dengan Nabi. Di saat penjaga bukit Jabal Rumah, bukit untuk melempar, tempat strategis untuk menjaga, ternyata mereka melanggar lalu turun, lalu diserang oleh Khalid bin Walid, setelah porak-poranda kaum muslimin, dan kejadiannya tadi itu karena itu. Hingga akhirnya berakhirlah peperangan. Berakhirnya peperangan bukan berakhir tampak kalau Nabi Muhammad kalah, tidak. Kaum muslimin kalah, tidak. Mereka bubar sendiri-sendiri karena apa? Rupanya sama-sama masih punya kekuatan. Kalau kalah kan Nabi sudah terusir, tidak ada sejengkal tanah pun yang diambil, tidak ada satu posisi yang diambil orang kafir. Jadi mungkin bisa kita katakan bahasanya peperangan itu memang tampak seolah-olah kaum muslimin kalah, tapi sebetulnya tidak. Karena nggak ada yang, ibaratnya tidak ada sesuatu pun yang dari sejengkal tanah, tidak, harta rampasan juga enggak. Karena tidak ada yang dirugikan kaum muslimin, hanya memang terbunuh waktu itu ada. Kaum muslim terbunuh berapa puluh, dan kaum musyrikin juga banyak terbunuh. Sehingga mereka pada pulang ke tempat masing. Kaum muslimin kembali ke Madinah, disitulah Abdullah bin Ubay bin Salul senang, coba. Nah kan, sudah aku bilang, kenapa ikut-ikutan kalian? Coba kalau kalian duduk di rumah seperti kami, kan tidak ada masalah. Gitu aja kok ikut-ikutan, kamu ikutkan perang. Nah ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ini adalah tentang di dalam perang Uhud yang luar biasa dahsyat itu. Kemudian waqutila minal muslimina fi Uhud akthar min sab'in. Terbunuh mati syahid dari kaum muslimin kurang lebihnya 70. Minal musyrikin thalathatun wa ishruna. Ada yang mengatakan 23. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Bahkan ada sebanding. Waqad mathalat Quraisyun bi qatlil muslimina tamthilan fadhi'an. Jadi memang cara membunuh kaum Quraisy itu mencincang-cincang. Termasuk Sayyidina Hamzah sendiri bedel perutnya. Jadi kebencian mereka ditampakkan kepada mayat yang sudah tidak bergerak. Ngejar yang hidup kayaknya sudah kerepot juga. Jadi mencincang-cincang mayat jenazah-jenazah kaum muslimin yang terbunuh. Wa qutila fi hadhil ghazwati, terbunuh di dalam perang besar ini adalah Ammur Rasul, paman baginda Nabi Sayyidina Hamzah Asadullah bin Abdul Muthalib. Qafalahu rajulun, mengintai keterlenaannya seorang laki-laki ismuhu Wahsy. Jadi di saat terlenanya bukan di saat beliau tidur, di saat beliau sibuk untuk berperang, di saat itu kan konsentrasinya kepada lawan, di situ ada orang yang mengintai.
yaitu Wahsy. Waqarat batnahu imra'atun, dan membelah perutnya seorang perempuan. Perempuan ini adalah Hindun. Wa akhadhat kabidahu litakulaha falakatha thumma arsalatha. Jadi akhirnya diambillah hatinya untuk dimakan, digigit, kunyah-kunyah, lalu dia muntahkannya. Tanda kebencian, sukses, berhasil. Sudah bisa membunuh Sayyidina Hamzah. Wa qad hazina alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sangat sedih dengan wafatnya Sayyidina Hamzah. Wa amara bidafni jami'il syuhada'i fi thiyabihim. Inilah awal syariat. Orang kalau mati syahid tidak usah dimandikan. Cukup dikubur dengan baju yang dipakainya. Allati qutilu fiha. Jadi bajunya baju syahid, karena itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Walamma raja'al muslimuna ilal madinati. Tatkala kaum muslimin kembali ke Madinah, sakhira bihimul yahud. Orang Yahudi merendahkan kaum muslimin. Wal munafikun, dan orang-orang munafik merendahkan kaum muslimin. Wa qalu, mereka pada berkata, li ikhwanihim, kepada saudara-saudaranya kaum muslimin. Law kanu indana mamatu. Kalau seandainya mereka ikut kita kan aman, tidak mati mereka. Memang qutilu, enggak akan terbunuh. Ini bikin nyesel tuh. Bukan membela, dan memang munafik. Abdullah bin Ubay itu serem banget. Munafikan tingkat tinggi dia. Baik, ini adalah kisah bagaimana keadaan di perang Uhud. Kemudian ad-darsu tsani asyar. Pelajaran yang ke-12 adalah fi sanati tsalitsati, tahun ketiga ini, minal hijrati, dari hijrahnya Nabi. Zawajar Rasul, Nabi menikahkan bintahu, putri beliau, Ummu Kulthum, Sayyidatuna Ummi Kulthum, li Uthman bin Affan, kepada Sayyidina Uthman bin Affan, yang ba'daan matat Ruqayyah. Jadi Sayyidina Uthman bin Affan menikah dengan Sayyidatuna Ummi Kulthum setelah wafatnya Sayyidah Ruqayyah. Sayyidah Ruqayyah wafat lalu menikah dengan putri. Jadi Sayyidina Uthman mendapatkan dua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummi Kulthum setelah wafatnya Sayyidah Ruqayyah. Sehingga beliau mendapatkan gelar walihada sumya dan Nuraini, digelari dengan dua cahaya. Mendapatkan dua cahaya. Cahaya ini adalah putri Nabi, Sayyidah Hafsah dan Sayyidah Ummu Kulthum. Wa fiha, di sini juga tazawwaja alaihi salatu wassalam. Di tahun ini juga baginda Nabi menikahi Hafsah atau Sayyidah Hafsah binta Umar bin Khattab, putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Wa Zainab bintah Huzaimah al-Hilayah, dan juga menikah dengan Sayyidah Zainab. Menikah dengan Sayyidah Hafsah dan Sayyidah Zainab. Wa fiha wulidal Hasan bin Ali. Di tahun ini juga terlahir Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Wa fiha khurimatul khamru. Di tahun ini juga terjadi pengharaman khamr. Tahriman qat'iyan, pengharaman yang qat'i, tidak ada tawar lagi. Yang semula pengharaman khamr itu adalah beberapa waktu tertentu, di saat kemudian wala taqrabu sholati wa antum sukar, jangan dekati salat kawan dalam keadaan mabuk. Jadi sedikit bitadrij, pelan-pelan mengharamkan khamr. Karena waktu itu ada orang kecanduan khamr, ditarik pelan-pelan. Lidorriha fil akli, karena khamr itu membahayakan di akal. Wal jismi, di badan. Wal mal, ngabisin duit. Wa kana ghairu muharramatin, menghabiskan duit hari ini seperti kurang begitu tampak. Akan tapi pada kenyataannya, hal-hal yang menjadikan hilang akal betul-betul menjadikan sengsara urusan ekonomi. Sekarang ada orang yang kena sabu-sabu dan sebagainya, itu heroin dan sebagainya. Itu kalau kecanduan sudah nggak kira-kira. Apapun akan dikeluarkan demi menuruti kecanduannya ini. Sampai jatuh fakir, miskin, sengsara. Wa kanat ghaira muharramatin, yang semula khamr tidak diharamkan fi awal Islam, pada permulaan Islam tidak diharamkan langsung begitu. Tsumma hurimat tadrijan, kemudian diharamkan perlahan demi perlahan, limahabbatil arabi laha, karena minuman keras ada kebiasaan di masyarakat Arab saat itu. Kalau langsung dipangkas kayaknya ngajak perang. Su'ubati tariha, dan susah untuk meninggalkannya. Ini adalah keadaan di kota Madinah setelah terjadi perang Uhud. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada baginda Nabi, pemahaman yang benar. Dan Allah mempertemukan kita di dunia dengan pecintaan baginda Nabi, dan kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad
Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.